Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini Allah anugerahkan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, kesempatan, kelapanan waktu. Kita bisa hadir di Masjid Muhajirin Bumi Asri dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, bermudzakarah, bersilaturahim. Yang saya hormati Ketua Umum MD Kahmi Kota Medan, Abangda Dr. Deluzar Haris, Bang Alwi Sekretaris Umum MD Kahmi, Bang Hasrul atau yang populer dengan Bang Icon, Dr. Ade Taufik, Hamid ada ya? Hadir. Ini urusan jalan-jalan ini. Dan seluruh alumni HMI, baik yang pakai baju hijau ataupun yang tak pakai baju hijau. Karena rupanya banyak alumni HMI juga di Bumi Asri tapi tidak pakai baju hijau. Ketua BKM, penasehat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Masjid Muhajirin hari ini mendapatkan kehormatan sekaligus mendapatkan keberuntungan. Kita dikunjungi teman-teman alumni HMI yang memiliki banyak kelebihan dalam bidang ilmu dan itulah yang mau disumbangkan. Saya tadi tertarik, Bang Didit ada di belakang, Ketua Bina Mu'alaf. Kita bisa konkretkan kerjasama dengan adik-adik atau teman-teman dari psikiatri USU untuk urusan Mu'alaf ini. Kita punya anggota Mu'alaf lebih dari 100 dengan berbagai macam mitra kerjasama kita. Yayasan Mu'alaf Center, Mu'alaf India Muslim, Mu'alaf Tionghoa, tambah Yayasan Bina Mu'alaf tiap bulan berkumpul di sini. Akan menjadi lebih menarik kalau kita siapkan pojok-pojok sehingga mu'alaf itu dengan seabrek persoalan kehidupannya, persoalan keluarga, perkawinan, pekerjaan, ekonomi, segala macam, itu nanti akan bisa terbantu dengan teman-teman psikiater, bisa berdialog, berkonsultasi. Dan kita berharap masjid ini juga kalau memungkinkan dijadikan kelurahan binaan jugalah gitu dalam konteks Yayasan Bina Mu'alaf. Ini mungkin berkah sehingga penanganan mu'alaf kita di Muhajirin itu lebih komprehensif. Kita urus akidah, fikih, akhlaknya, kita urus juga ekonominya, entrepreneurship-nya, tapi kita urus juga jiwanya. Tadi dikatakan selepas ini ada ceramah tentang kesehatan jiwa, ada konsultasi. Ini kesempatan Pak, nanti bisa kita gunakan untuk berdialog. Misalnya begini, Dek, kenapa saya belakangan ini kok semakin mesra dengan istri saya? Itu tanda apa itu? Jadi yang dikonsultasikan bukan kenapa saya kok mudah marah, kenapa saya kok mudah baper, kenapa saya kok mudah tersinggung. Yang baik-baik pun boleh gitu. Nanti kalau kesannya orang yang datang konsultasi itu mengadukan masalah, nanti dicatat oleh Miftah. Berarti Bapak ini ada masalah gitu. Tapi yang kenapa kok saya semakin rindu macam-macam lah gitu, insya Allah. Dan ini kesempatan yang amat langka dan amat berharga, dan kita ucapkan terima kasih kepada MD Kahmi yang telah memilih Masjid Muhajirin sebagai bagian suling. Bapak Ibu sekalian, saya hanya kulibas saja ini, kuliah 15 menit ya, karena akan berbagi waktu.
Di dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Ahsan amala, yang terbaik amalnya. Kalau kita buka tafsir, ya kita buka kitab tafsir, ahsanu amala itu tafsirnya dua saja. Aswabuha wa akhlasuha. Yang paling benar amalnya dan yang paling ikhlas. Kalau nanti kita tambahkan dengan surah Yasin, maka ada 3 syarat amal yang terbaik. Kenapa kita disuruh melakukan amal yang terbaik? Amal yang terbaik itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Atau dalam bahasa yang lain, dikatakan dalam Al-Quran itu isyarat yang cukup kuat, beriman seluruh penduduk bumi ini tidak menambah kekayaan Allah, kufur seluruh penduduk bumi ini tidak mengurangi kekayaan Allah. Yang penting dengan ibadah kita adalah kita sendiri. Yang butuh dengan ibadah kita adalah kita sendiri. Yang merasakan manfaat dari ibadah kita adalah kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika orang beribadah, dia sedang menempa dirinya menjadi orang-orang terbaik. Allah siapkan sarananya agar kita masuk dalam pelatihan itu, dalam pendidikan itu, dalam ibadah itu menjadi yang terbaik. Syarat yang pertama aswabuha, yang paling benar. Kalau ada kata yang paling benar, ada banyak benarnya. Ada banyak kebenaran. Fikih itu ada banyak kebenaran. Tapi kita disuruh untuk selalu belajar mencari mana yang paling benar. Saya sering buat contoh Pak, itu yang terjadi di kita itu. Kira-kira mana yang paling benar kalau mengucapkan salam setelah imam salamnya 2 kali selesai, atau kita ikuti salam pertama imam, kita ikut, mana yang paling benar? Kalau ada orang salat, assalamualaikum warahmatullah, kata imam, dia pun assalamualaikum warahmatullah, benar-benar. Tapi kalau dicari aswabuha, mana yang paling benar? Mana yang paling kuat hadisnya? Tunggulah imam selesai salam kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru itu yang paling benar. Bukan berarti yang pertama salah, tidak. Walaupun yang repot itu Pak, nanti kalau ada orang 2 sholat yang ilmunya nggak sama, ilmunya beda. Yang satu mengikut salam imam yang pertama, yang kedua menganut dia salam setelah imam 2 kali salam. Nanti jumpa di tengah mukanya itu. Assalamualaikum, jumpa itu. Jumpa. Tapi kalau ilmunya sama, nggak jumpa itu. Nah, contoh berikutnya yang sering itu Pak, yang kita alami, kita ngalami semua itu. Kalau sholat jamaah, kakinya rapatnya seperti apa? Jari ujung kaki yang jumpa atau bahu yang jumpa? Yang bersempit-sempit bahu atau kakinya itu yang bersentuhan? Ada yang mengatakan kaki, jari kaki. Makanya begitu awak sembahyang udah mulai berdiri awak ini, masuk kawan tuh rap, disorongnya kaki tuh, bersenggol dengan jari awak, geli awak rasa. Awak tarik, disorongnya juga lagi. Karena dia menganut begitu. Kalau saya berpaham yang lebih tepat itu bahu. Jadi bahunya yang jumpa gitu. Itu contoh. Ada lagi Pak yang menarik ini. Itu kan ada riwayat yang mengatakan al-muadzin ahaqqu biwaqti shalah. Muadzin itu paling berhak tentang waktu salat. Muadzin sebenarnya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk diintervensi oleh Pak Darwin. Nggak boleh. Kalau masuk waktu sholat, kata Pak Darwin, nanti dulu azannya. Nggak bisa. Muazin itu diberikan hak prerogatif oleh Rasul. Begitu masuk waktu sholat, tanpa perintah siapapun, muazin itu langsung azan. Tapi jangan lupa yang berhak untuk sholat imam.
Maka nggak boleh ada qomat sebelum imam maju ke depan. Masjid ini udah benar. Masjid Muhajirin udah benar. Imamnya dulu maju, baru qomat. Kenapa? Untuk sholat imam yang berkuasa. Kalau dia sudah maju, itu menunjukkan sholat bisa dimulai. Tapi kalau muazin dulu yang qomat, imamnya belum maju, itu kopral merintah jenderal namanya. Nggak boleh itu. Jadi kalau imam belum maju, tidak ada qomat. Nah, kira-kira begitu. Tapi masjid-masjid itu masih banyak yang belum seperti itu. Imamnya ada nggak ada, qomat dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ke depan cari-cari orang. Wow. Nah, itu kacaunya di situ. Jadi aswabuha itu banyak sekali ya, bukan hanya dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, dalam bermuamalah. Itu memang kita harus mencari ilmu terus. Dalam pernikahan Pak, ada begini, itu dulu kasusnya nggak boleh sebut nama lah. Ulama kondang ya, ulama kondang dari Bandung. Silakan tebaklah. Kalau nggak silap saya, begitu dia akan menikahkan anaknya, aku nikahkan engkau kepada putri kandungku, kira-kira begitu kalimatnya. Itu keliru, walaupun maknanya bisa dipahami. Bukan aku nikahkan engkau yang laki-laki kepada putriku, bukan begitu kan? Bukan dia yang menikahkan laki-laki, yang benar itu kunikahkan anak kandungku kepadamu, itu. Maka kabulnya aku terima. Tapi masih banyak orang Pak itu, tapi awak tak bisa bercakap. Kenapa? Saksinya jauh lebih semangat ketimbang pengantinnya. Ini yang payah. Belum lagi habis kalimat bu, sah kata. Padahal belum pas. Karena dia bilang aku nikahkan engkau kepada putriku. Padahal kawan ini anak orang, bukan anaknya. Yang benar aku nikahkan anak kandungku kepadamu. Kira-kira begitu Pak. Itu satu. Yang kedua akhlasuha, yang paling ikhlasnya. Kenapa di dalam Al-Quran itu ikhlas menjadi penting? Bahkan dia menjadi nama surah yang tidak ada di dalam surah itu kata ikhlas. Ini udah pernah kita kaji. Qul a'udzu birabbil falaq namanya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas namanya surah An-Nas, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil namanya surah Al-Fil. Tapi Qul huwallahu ahad, Allah samad, tidak ada kata ikhlas tapi disebut surah Al-Ikhlas. Tidak ada surah Somad, maka tak akan ada orang baca surah Samad. Mari kita baca surah Somad. Apa itu? Tak ada itu. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa namanya ikhlas? Inilah nanti yang kita mau minta ulasan. Apa dampak ikhlas itu terhadap kesehatan jiwa? Ternyata dalam realitanya banyak orang yang tidak sehat jiwanya. Salah satu faktornya tidak ikhlas. Ibu-ibu ini dia tahu nanti hari ini ulang tahun suaminya. Bukan, ulang tahun perkawinan. Ini saya khawatir kalau ibu-ibu ditanya, ingat nggak tanggal perkawinannya? Udah lupa. Udah lupa. Masih ingat nggak itu Bu? Ingat ya? Ingat ya? Oke. Hari ini ulang tahun perkawinan. Lalu istrinya menyiapkan tempat tidur yang bagus, rapi, harum, makanan yang enak, rumah dibuat bagus. Nanti harapannya waktu suaminya pulang kerja bisa buat kejutan. Tapi ini berlaku Pak Safik bagi yang masih kerja. Kalau pensiunan nggak laku lagi nih. Kalau pensiunan Pak Sunardiono contohnya lain. Ini yang masih aktif. Tapi begitu suaminya, dia berharap nanti suaminya akan terkejut. Dia memberikan surprise dan sebagainya dan sebagainya. Begitu suaminya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk kamar, langsung tidur dia. Betapa kecewanya itu. Awak pengen rembutan kawan di sebelah, udah merah rembutan kawan tuh di pekarangannya, minta malu, segan. Cemana caranya? Pergilah pajak sekambing, belilah pisang, pancing kecil dulu. Awak antarlah pisang, assalamualaikum, salam Pak, tadi ada ke pajak, ini ada pisang. Maksud awak dibalasnya dengan rembutan. Sampai sore tak bergerak-gerak rembutan itu, tak sampai juga.
ada kekecewaan dan macam-macam lah gitu. Saya dulu sering cerita Bapak Ibu, waktu pengajian ada ibu-ibu bangkir ya di rumah, selesai pengajian itu kalau minumnya ya minum air dingin aja lah, air putih, lalu snacknya dibungkus. Mereka itu kayaknya selesai pengajian saya cepat-cepat pulang gitu. Padahal awak mau juga duduk-duduk sebentar ya kan, suruh cepat pulang. Rupanya kereta mogok. Begitu saya sedang memperbaiki, mengotak-atik kereta, dari dalam rumah tuh terdengar ada musik-musik. Rupanya musik aerobik. Senam rupanya ibu-ibu tuh. Kostum sudah berganti, nampak dari celah-celah lah. Bulan depan ngaji, saya bilang, ibu selesai ngaji ini ngapain? Senam aerobik Ustadz. Untuk apa? Supaya tubuhnya bagus Ustadz. Supaya apa lagi tuh? Supaya suaminya senang Ustadz. Oh, pernah ibu dipuji suami ibu? Itulah yang tak ada Ustadz. Kecewa juga orang tuh. Ya, ternyata ikhlas itu penting ya. Makanya di dalam agama itu agaknya ada kaitan yang erat. Kesehatan jiwa kita ini. Kenapa kita menyebut sehat wa'afiat? Ternyata sehat wa'afiat itu istilahnya berbeda. Sama dengan lagu himne itu Bapak Ibu sekalian, ada hidayah dan taufik itu. Apa beda hidayah dengan taufik? Hidayah tuh merokok dia, opname di rumah sakit, parah paru-parunya, dokter tuh bilang begini, sekarang begini Pak, Bapak pilih aja mau hidup atau mau mati. Kalau mau hidup, ini cerita rokok lagi nggak enak betul ini. Saya nggak enak kalau cerita rokok ini. Kalau mau hidup merokok terus, berhenti merokok. Kalau mau mati, Bapak berhenti merokok. Itu kejadian konkret nyata dengan senior kami, udah almarhum meninggal dunia, Profesor Fadil Lubis. Setelah itu dia berhenti merokok, walaupun akhirnya ya meninggal juga, gitu juga meninggal. Itu namanya hidayah. Hidayah itu terkadang lewat sesuatu yang agak keras. Ya, agak keras. Kita berubah. Ada orang mendapat musibah yang berat lalu dia berubah. Itu hidayah. Tapi taufik itu halus sekali. Makanya Pak Ade Taufik ini halus sekali. Cocok dia jadi dokter kandungan. Masuknya hidayah tuh lembut. Terkadang kita lihat burung, kita lihat hewan-hewan, kita lihat tumbuh-tumbuhan, itu menjadi pelajaran bagi kita dan kita petik memberikan manfaat besar. Kalau kita belajar dari kasus Qabil dan Habil itu, bagaimana menguburkan saudaranya ini, dia dapat pelajarannya dari mana? Dari burung. Itu taufik. Sama juga dengan Pak Taufik Mahdi, cocok. Memang dokter kandungan ini harus lembut-lembut gitu. Kalau ya, itu taufik itu taufik. Sehat wa'afiat. Sehat itu fisik. Tapi afiat itu adalah jiwa dan fungsional. Mata ini sehat, masih bisa melihat. Tapi kalau mata tidak digunakan membaca Al-Quran, kalau mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mata tidak digunakan untuk meneliti, maka matanya tidak afiat. Tangannya sehat, kakinya sehat, tapi kaki ini, tangan ini dipakai untuk mencuri barang orang lain. Itu tangannya sehat, tidak afiat. Oleh karena itu kita selalu menjawab, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Artinya fisik kita sehat dan fungsi fisik ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sempat tangan yang sehat ini dipakai untuk mukuli orang, dipakai untuk namparin orang. Itu dia tidak afiat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, syarat amal yang terbaik itu ya, di samping mencari yang paling benar, kemudian ikhlas, yang terakhir syaratnya adalah asar. Ada dampak, ada pengaruh, ada implikasi, ada akibat. Kita baca surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum.
Asarohum itu berdampak, bermaslahat bagi orang banyak, dirasakan orang lain manfaatnya. Kalau kita sholat, kita ada manfaat. Kalau kita puasa, ada manfaat. Kalau kita haji, ada manfaat. Tapi manfaatnya balik ke diri kita. Itu namanya kesolehan individu. Naik ke level berikutnya, kesolehan sosial, infak, sedekah, bantu orang. Manfaatnya tidak kita saja yang merasakan, tapi orang lain juga merasakan manfaat itu. Itu namanya kesolehan sosial. Naik sedikit lagi jadi pejabat, jadi ketua. Tapi kalau jadi ketua itu ya semua bisa ketua lah gitu. Ya semua bisa ketua. Kalau ketuanya singkat itu 20.000. Kalau ketua itu 50.000. Kalau pakai tambahan kalimat lain bisa 100.000. Ya itu memang ada kalimat tuh ada maknanya. Itu kesalahan publik. Kalau dia, ini siapa Pak Darwin, saudara kita yang Pak Haka, nama Pak Haka, Pak Marhen. Contoh. Kemarin diresmikan ya Pak tolnya Pak ya? Iya Pak, udah ya. Ini kesalahan publik, disuruh bangun jalan 10 cm, dibuat 7 cm. Itu dia tidak kesolehan publik. Tapi kalau jalan tol paten ya Pak ya. Bapak itu ketawa dia. Kira-kira begitu. Disuruh bangun jembatan, jembatannya itu speknya dikurangi. Dia melakukan kezoliman publik. Kenapa? Keburukan yang ditimbulkan akan merugikan banyak orang. Tapi kalau dibuat yang terbaik sesuai dengan ketentuan, dia kesolehan publik. Makanya saya selalu mengatakan, pemimpin publik itu amalnya yang paling utama adalah mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, meringankan beban rakyat, memudahkan rakyat. Itu amal yang lebih hebat ketimbang dia salat tahajudnya dari jam 8 sampai pukul 4 pagi. Itu kalau pemimpin publik. Karena yang dituntut pada seorang pemimpin publik adalah kesolehan publik. Jadi Bapak Ibu sekalian, amal yang terbaik itu, ahsanu amala itu yang paling benar, yang paling ikhlas. Nah, ikhlas juga bertingkat-tingkat. Ini juga nanti bisa kita diskusikan dengan adik-adik psikiater kita ini, bagaimana tentang jiwa yang ikhlas itu bertingkatnya. Kalau nilai di kampus itu ada ikhlasnya itu B-, B+, A-, A dan A+. Kira-kira ikhlas kita itu pada level berapa? Kayak makan ayam itu kan apa namanya, ayam yang ada tingkatan pedasnya itu level 1, 2, 3 kira-kira gitu. Yang paling ikhlas yang paling bagus. Itu hukumnya. Yang terakhir yang memberi kemanfaatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami Kota Medan itu dengan tagline-nya kami bermaslahat, ingin hadir memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Masjid Al-Muhajirin ini sejak awal kita juga telah sepakat, masjid ini juga akan memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Maka alhamdulillah kegiatan-kegiatan Masjid Muhajirin itu juga berdampak pada kemaslahatan, mu'alaf, pendidikan di Karu dan berbagai macam tempat. Memang itulah kehidupan kita ini. Insya Allah kemaslahatan itu akan menjadi amal soleh kita yang mendapat ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.